Aku dihina ibu mertua sebagai menantu miskin yang dianggap hanya jadi beban mereka. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Anissa, cepat kesini. Panggil Bu Yuni, mama mertuaku, dengan suara dingin, nyaris tanpa senyum. Aku yang tadinya di dapur sedang memasak, segera menghampirinya dengan jantung yang mulai berdebar-debar. Karena jika berada di ruangan bersama keluarga besar Mas Reza, selalu membuatku cemas. Aku merasa seperti merasa terasing di rumah ini. Di ruangan itu, ada seorang pria gagah berjas rapi dan wanita cantik dengan rambut tergerai indah duduk di sofa. Mata mereka menatap tajam ke arahku tanpa benar-benar tersenyum, bahkan mungkin dengan sedikit sinis. Perkenalkan, ini kakak ipar Reza, ucap Bu Yuni dengan nada sedikit meninggi. Namanya Irwan Juliansyah, suaminya Rere. Dia manajer sukses di perusahaan besar. Kamu pasti kaget kan? Karena posisi kayak gini mungkin cuma mimpi buat kamu. Tatapan Bu Yuni menusukku, seakan menegaskan jarak status kami. Nah, ini satu lagi, Dena Afriani, menantu mama yang paling mama sayangi. Dena ini memiliki butik terkenal di sini, ujar Bu Yuni. Matanya beralih ke perempuan berpenampilan anggun dengan make up yang sempurna. Kemarin mereka berdua gak bisa datang ke pernikahan kamu sama Reza, karena ya mereka sibuk. Maklumlah, mereka kan orang sukses. Perkenalkan Mbak, Mas, aku Anissa, kataku dengan pelan. Aku hanya bisa menunduk, tersenyum sedikit sambil mengangguk sopan pada mereka. Dena memandangku dari atas ke bawah, bibirnya tersenyum sinis. Oh, ini ya Anissa, katanya sambil tersenyum tipis. Kelihatan sederhana sekali ya, lanjutnya dengan nada yang terdengar merendahkan. Reza memang pinter ya memilih yang sederhana begini. Kata sederhana itu bagaikan tamparan yang menelanjangi seluruh diriku. Aku hanya bisa tersenyum kaku, merasa wajahku mulai memanas. Iya mbak, jawabku terbata-bata. Bu Yuni lantas melirikku dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berkata dengan nada yang dingin. Sudah Anissa, kamu ke belakang saja sana. Mama mau ngobrol penting sama menantu kesayangan mama ini. Perintah itu terdengar lebih seperti usiran. Aku menunduk, lalu segera berjalan ke arah dapur tanpa berani menoleh. Di sana aku berdiri mematung. Perasaan yang tadinya sudah mulai stabil, kini kembali porak-poranda. Tidak bisa kubendung lagi. Pikiran-pikiran rendah diri menguasai pikiranku. Apakah aku pantas berada di sini? Apakah aku benar-benar layak untuk masuk ke keluarga ini yang penuh dengan orang-orang sukses? Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terpandang. Sementara aku hanyalah gadis desa yang lulusan SMK, yang tidak pernah tahu dunia perkuliahan. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Dari jauh, aku mendengar suara tawa mama mertua, Mas Irwan dan Mbak Dena, yang membicarakan semua kegiatan yang mewah dan mahal. Suara-suara itu terdengar penuh dengan ejekan, seolah mereka berbicara seperti itu sengaja untuk membuatku merasa lebih rendah. 2 hari sebelumnya, saat pertama kali aku tiba di rumah ini, Bu Yuni sudah menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Rumah ini memang besar dan mewah. Setiap sudut ruangan bersih dan mengkilap. Rasanya jauh berbeda dibandingkan dengan rumah sederhanaku di desa. Oh ya, namaku Anissa. Aku memang seorang gadis kampung yang beruntung sekali bisa menikah dengan seorang pria mapan asal kota, yaitu Mas Reza. Pernikahanku baru berjalan selama 2 bulan, dan hari ini adalah hari ketiga aku menjajakan kaki di rumah Mas Reza yang sangat besar ini. Mas Reza adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak pertamanya, Mas Andra, menikah dengan Dena yang memiliki butik terkenal itu. Lalu ada Mbak Rere, yang bersuamikan Mas Irwan, seorang manajer di perusahaan besar. Dan yang terakhir adalah Mita, adik Mas Reza yang masih kuliah di universitas ternama. Di antara mereka semua, hanya aku yang tak punya gelar dan tak punya harta yang bisa dibanggakan. Malam itu saat Mas Reza akhirnya pulang, aku mencoba menahan air mata yang sudah lama tertahan. Dia melihat wajahku yang sedikit memerah, mungkin karena lelah atau kesedihan yang tak bisa aku pendam. Kenapa sayang? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Ada yang mengganggu pikiranmu? Aku menunduk, ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. Mas, apakah aku benar-benar pantas ada di sini, Mas?
Mas Reza nampak terkejut mendengar pertanyaanku itu. Kenapa kamu bilang seperti itu? Mas, lihatlah keluargamu. Mereka semua hebat, Mas. Aku ini cuma orang desa, Mas. Mama, kakak-kakak iparmu, aku tahu mereka merasa kalau aku nggak pantas ada di sini, Mas. Mas Reza menarik nafas panjang dan menggenggam tanganku dengan erat. Sayang, kamu dengar baik-baik ya. Aku menikah denganmu bukan karena aku mencari seseorang dengan kekayaan atau gelar pendidikan. Aku menikahimu karena aku mencintaimu apa adanya. Jangan biarkan omongan orang lain membuatmu meragukan dirimu sendiri, sayang. Aku tersenyum kecil, tapi di dalam hatiku, keraguan itu tetap ada. Aku tahu Mas Reza mencoba menenangkan hatiku, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengubah sikap keluarganya yang sudah sangat menilaiku dengan rendah. Dari awal, pernikahanku dengan Mas Reza memang sudah ditentang habis-habisan oleh keluarganya. Bagi mereka aku hanyalah seorang gadis desa, jauh dari pantas dan cocok untuk masuk ke dalam keluarga mereka yang penuh dengan prestasi dan terhormat. Keluarga Mas Reza adalah keluarga yang terpandang. Setiap anggotanya memiliki pendidikan tinggi dan pekerjaan yang membanggakan. Sedangkan aku hanya lulusan SMK yang tidak pernah menginjak kaki di perguruan tinggi. Mungkin memang wajar jika mereka meragukanku. Namun Mas Reza tetap teguh. Berkali-kali ia berbicara dengan ibunya, memohon agar restu diberikannya. Keinginannya untuk menikah denganku seolah tak bisa digoyahkan oleh penolakan keluarganya. Bu Yuni sempat bersikap keras, bahkan pernah berkata kepada Mas Reza, "Cari yang lain, Reza, kamu layak mendapatkan yang lebih baik." Namun entah bagaimana, setelah segala bujuk rayu, desakan dan keteguhan Mas Reza, Bu Yuni akhirnya luluh. Dengan berat hati, ia mengizinkan kami untuk menikah. Tapi aku tahu, izin itu bukan karena Bu Yuni menerimaku sepenuhnya, melainkan karena ia tidak ingin membuat Mas Reza kecewa. Masih teringat jelas saat pertama kali aku bertemu dengan Mas Reza. Ketika itu, ia menjadi mandor proyek pembangunan pasar di desaku. Perawakannya yang tegas dan ramah membuatnya mudah akrab dengan penduduk sekitar, termasuk aku. Kami sering bertemu di lokasi proyek, berbincang setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, hingga akhirnya perasaan itu tumbuh di antara kami. Perlahan-lahan kami mulai dekat, bertukar cerita, dan saling memahami satu sama lain. Hingga pada akhirnya, perjalanan kami yang sederhana itu berlanjut ke pernikahan. Kupikir setelah menikah, kehidupanku akan berjalan dengan indah. Aku membayangkan tinggal bersama suami yang aku cintai dan berbahagia selamanya. Namun setelah aku dan Mas Reza pindah ke rumah orang tuanya, kenyataan ternyata jauh dari bayanganku. Beberapa minggu setelah tinggal di rumah Mas Reza, aku mulai benar-benar merasakan betapa beratnya kehidupan di sini. Terutama ketika Mas Reza berangkat bekerja. Setiap pagi, ia pergi meninggalkanku di rumah yang besar dan megah ini. Rumah yang semakin hari semakin terasa seperti tempat yang asing dan menakutkan. Bu Yuni, ibu mertuaku, memperlakukanku seperti aku hanyalah pelayan di rumah ini. Sejak pagi hingga sore, selalu ada saja tugas yang diberikan padaku. Dari membersihkan lantai, menyetrika pakaian keluarga, hingga memasak makanan favorit mereka yang jujur saja cukup sulit untukku yang terbiasa dengan makanan sederhana khas desa. Tidak ada sedikit pun perlakuan layaknya seorang menantu. Hanya ada perintah demi perintah yang seakan tak pernah berakhir. Bu Yuni langsung memberiku tugas-tugas berat tanpa henti. Tidak ada yang peduli bahwa aku baru saja tinggal di rumah ini. Mereka seakan senang melihatku bekerja keras seperti seorang pembantu. "Anissa, kamu gak capek kan?" Bu Yuni berkata sambil tersenyum sinis melihatku sibuk di dapur. "Kalau capek, kamu harus ingat ya. Di sini kamu harus layani keluarga kami dengan baik. Karena kamu sendiri kan yang belum punya penghasilan seperti yang lain. Jadi ya sebagai gantinya kamu harus siap-siap kalau kami suruh-suruh." Aku menunduk, menahan diri untuk tidak membalas. Tidak ada gunanya memperburuk keadaan. Rasanya seperti menjalani ujian setiap hari, dan aku tidak tahu sampai kapan aku akan kuat. Di rumah ini, aku hanyalah seorang istri yang mereka anggap sebagai orang desa. Aku tidak lebih dari sekedar menantu yang tidak diinginkan. Tetapi jauh di dalam hatiku, aku berjanji, aku tidak akan membiarkan cemoohan mereka menghancurkan kepercayaanku pada diriku sendiri.
Meski aku mungkin tidak berpendidikan tinggi atau tidak memiliki harta seperti mereka, aku akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa aku layak berdiri di sisi Mas Reza. Malam-malam terasa panjang di rumah ini. Setiap hari aku hanya bisa berharap satu hal. Semoga suatu hari nanti, keluarganya melihatku bukan hanya sebagai gadis desa, tetapi sebagai istri yang setia dan bisa diandalkan untuk menjaga suami dan keluarga kecil kami. Tak hanya Bu Yuni, Mita, adik perempuan Mas Reza, juga seringkali bersikap kasar padaku. Padahal ia masih muda, masih kuanggap seperti adik kecilku sendiri. Namun setiap kali berbicara denganku, nadanya selalu sinis dan merendahkan. "Aduh, Mbak Anissa, apa kamu tahu cara pakai mesin cuci yang canggih ini, Mbak?" Tanyanya suatu kali sambil tersenyum mengejek. "Atau jangan-jangan di desa mesin seperti ini belum ada ya?" Aku hanya tersenyum kecil, berusaha menahan sakit hati. Setiap perkataan Mita selalu menyiratkan bahwa aku hanyalah seorang gadis desa yang tak tahu apa-apa. Seakan-akan keberadaanku di sini hanyalah untuk menjadi bahan ejekannya. Suatu hari Mita dan beberapa teman kuliahnya sedang belajar bersama. Mereka duduk di ruang tamu, sibuk dengan laptop dan buku-buku kuliah mereka. Aku kebetulan lewat, ingin mengambil segelas air di dapur. Saat itulah Mita dengan sengaja mengajakku ke ruang tamu. "Teman-teman, kenalin nih, ini kakak iparku loh. Namanya Anissa. Dia datang dari desa. Mungkin di sana masih belum ada laptop ya, Mbak?" Katanya dengan nada yang jelas sekali terasa sinis. Teman-temannya menatapku sejenak. Beberapa tersenyum kecil. Tapi aku tahu mereka menilai. Mereka melihatku seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa, hanya karena aku terlihat dengan penampilan yang sederhana. Sejak kedatanganku di rumah ini, aku memang sudah diperlakukan seperti orang asing. Tidak ada satupun yang bertanya tentang siapa aku sebenarnya, atau mencoba mengenalku lebih dalam. Mereka semua menganggapku sebagai seorang gadis kampung yang tidak berpendidikan, yang bodoh dan tak tahu apa-apa tentang kehidupan di kota. Padahal ada sisi lain dari diriku yang tak pernah mereka tahu, dan memang tidak pernah ingin kubicarakan. Mereka tidak tahu bahwa aku sebenarnya adalah seorang penulis. Aku telah menulis berbagai novel, beberapa di antaranya bahkan pernah diterbitkan. Namun aku memilih untuk diam. Setiap kali Mita menyindirku sebagai pengangguran atau mengatakan aku gaptek, aku hanya diam dan tersenyum kecil. Bagiku, aku tak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Aku percaya bahwa nanti waktu yang akan menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Malam itu setelah semua orang terlelap, aku duduk sendirian di kamarku. Laptop kecil yang selalu kubawa dari desa kuhidupkan. Aku mulai menulis, menceritakan setiap perasaan dan pengalaman pahitku di rumah ini. Membiarkan semua perasaan ini mengalir ke dalam tulisanku. Menulis adalah caraku untuk bertahan. Caraku melawan semua kesedihan yang kurasakan. Mungkin mereka menganggapku sebagai orang desa yang bodoh. Tapi melalui tulisan-tulisanku, aku bisa menjadi diriku sendiri. Seseorang yang penuh dengan impian, yang kuat dan tak mudah menyerah. Suatu hari, ada acara keluarga besar di rumah keluarga Mas Reza. Hari itu semua anggota keluarga harus hadir, termasuk aku. Namun di dalam hati, aku merasa sangat khawatir. Ini adalah kali pertama aku bertemu dengan seluruh keluarga besar suamiku, dan ada rasa takut yang terselip di benakku. Aku tahu, dengan latar belakangku sebagai gadis desa, besar kemungkinan aku akan menjadi sasaran pandangan merendahkan atau bahkan ejekan mereka. Begitu acara dimulai, kekhawatiranku terbukti. Saat aku melangkah masuk ke dalam ruangan, semua mata langsung tertuju padaku. Mereka semua seakan menilai, mengukur, dan mungkin sudah merancang berbagai penilaian atas diriku hanya dari penampilanku saja. Tatapan sinis itu begitu nyata. Aku bisa merasakannya, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk ke dalam kulitku. Dibandingkan dengan mereka, penampilanku memang terlihat paling sederhana. Aku datang dengan hijab lebar dan gamis longgar, pakaian yang biasa kukenakan sehari-hari di kampung. Namun di ruangan itu, aku nampak begitu kontras. Keluarga perempuan yang hadir nampak mempesona dengan gaun mahal dan gaya rambut yang terurai indah. Mereka semua nampak begitu modis dan glamor, seakan aku tidak pantas berada di sana.
Tiba-tiba seorang om dari pihak keluarga Mas Reza mendekat dan bertanya kepadaku dengan nada santai namun syarat dengan keingintahuan. "Jadi di kampung kamu kerja apa?" Aku merasa gugup, tapi aku ingin jujur. Dengan sedikit ragu, aku mulai membuka mulutku dan menjawab, "Saya sebenarnya seorang Namun belum sempat aku menyelesaikan jawabanku, suara keras Mita langsung memotongku. "Pengangguran, Om. Kak Anissa ini nggak punya pekerjaan. Dia cuma di rumah aja, Om." Perkataannya begitu menusuk. Ucapannya yang lantang itu seakan tidak memperdulikan bagaimana perasaanku. Aku menunduk, menahan rasa sakit yang merayap di dalam hatiku. Ternyata bahkan di depan keluarga besar, Mita tidak segan-segan merendahkanku. Tidak ada sedikit pun penghargaan atau hormat darinya sebagai adik ipar. Selama sisa malam itu, aku mencoba bertahan. Meski hatiku hancur, aku hanya bisa diam dan berusaha tersenyum, walaupun di dalam hatiku merasa sangat terluka. Aku tahu mereka semua melihatku sebagai gadis kampung yang tak punya apa-apa. Hanya istri Mas Reza yang beruntung menikahi pria kota. Tapi tak ada satupun yang tahu tentang siapa aku yang sebenarnya, tentang kerja keras dan impianku yang kugantungkan dalam tulisan-tulisanku. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap kali kulirik Mas Reza, dia nampak asik mengobrol dengan sepupu-sepupunya. Aku merasa sendirian di tengah keramaian orang yang seharusnya kini menjadi keluargaku. Perasaanku semakin remuk, terutama karena aku tahu bahwa tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar menerimaku. Saat acara mulai mereda dan orang-orang mulai beranjak makan, Mas Reza akhirnya menyadari bahwa aku berdiri sendirian di sudut ruangan. Dia segera menghampiriku dengan senyum hangat yang selalu menenangkanku. "Ayo sayang, kita makan bersama," ucapnya sambil menggenggam tanganku dengan lembut. Aku tersenyum tipis, mencoba menutupi kekecewaanku. Aku tidak ingin merusak acara keluarga ini dengan menceritakan apa yang terjadi. Lagi pula, aku tahu bahwa Mas Reza mungkin akan merasa tidak nyaman jika harus membicarakan masalah ini di depan keluarga besar. Jadi aku memilih untuk diam, menyimpan rasa sakit itu dalam hatiku. Aku hanya bisa berharap semoga waktu akan memperbaiki semuanya, dan semoga mereka suatu hari nanti akan melihatku sebagai bagian dari keluarganya, bukan sekedar gadis desa yang dianggapnya rendah. Hari demi hari berlalu, dan perlakuan Bu Yuni, mama mertuaku, dan Mita, adik Mas Reza, masih sama. Aku merasa kehadiranku seperti angin lalu bagi mereka yang tak pernah dianggap, apalagi dihargai. Setiap pagi, aku selalu berusaha menjalani rutinitas di rumah dengan baik. Namun sikap dingin dan kata-kata sinis mereka seringkali membuat hatiku terasa perih. Bahkan sekedar memintaku untuk duduk dan minum bersama mereka pun tak pernah terjadi. Aku mulai merasa jenuh dengan suasana rumah yang dingin ini. Perasaan terasing itu mendorongku untuk mencari suasana baru yang bisa memberiku inspirasi dan menyegarkan pikiranku. Suatu pagi, setelah memastikan urusan rumah beres, aku memutuskan untuk keluar. Aku memesan ojek online dan berkeliling sekitar komplek rumah Mas Reza. Aku berhenti di pusat perbelanjaan terdekat. Rasanya seperti beban sedikit terangkat dari pundakku ketika angin segar menyentuh wajahku. Setelah berkeliling sebentar, mataku tertuju pada sebuah kafe kecil yang nampak nyaman di sudut pusat perbelanjaan itu. Tempatnya tenang dan jauh dari keramaian. Cocok untuk diriku menulis. Aku mengambil tempat duduk di pojok dan mengeluarkan laptop yang selalu kubawa kemana-mana. Laptop ini adalah senjata setiaku, tempat aku menyalurkan ide-ide dan curahan hati dalam bentuk tulisan. Menulis bagiku adalah terapi. Hanya di sanalah aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa penilaian orang lain. Aku mulai mengetik, merangkai kalimat demi kalimat yang menggambarkan suasana hatiku. Setiap kata yang kutulis membawa perasaan lega. Aku menulis tentang kesedihan dan ketidakadilan yang kurasakan di rumah Mas Reza, tapi kutuangkan dalam bentuk cerita fiksi, seolah-olah itu adalah kisah dari orang lain. Hanya dengan begini, aku bisa merasakan sedikit tenang, tanpa harus menumpahkan rasa sakitku kepada siapapun. Setelah beberapa jam menulis, aku merasa segar kembali. Sebelum aku pulang, aku mampir ke sebuah toko pakaian. Aku berencana membeli beberapa pasang baju baru karena bulan depan keluarga besar Mas Reza akan menghadiri acara pernikahan sepupunya di luar kota. Aku ingin tampil rapi dan sopan, setidaknya agar tidak memalukan di depan keluarga besarnya.
Meskipun aku tahu mereka tetap memandang rendah diriku. Di toko pakaian itu, aku memilih beberapa gaun sederhana namun elegan yang cocok dengan seleraku. Aku merasa senang bisa memilih pakaian sendiri, tanpa ada komentar sinis atau pandangan merendahkan dari siapapun. Setelah puas berbelanja pakaian, aku memutuskan untuk mampir ke toko makanan. Di toko makanan itu, aku memilih berbagai hidangan lezat dan berkelas. Tanpa berpikir panjang, aku membeli beberapa pilihan makanan yang nampak istimewa. Kue kering, cemilan, dan juga buah-buahan segar yang kususun rapi di atas tas belanjaanku. Meskipun mereka tidak menghargai keberadaanku, aku ingin tetap berbuat baik. Aku harap makanan ini bisa sedikit meluluhkan hati Bu Yuni dan Mita. Saat perjalanan pulang, aku berdoa dalam hati agar kehadiranku di rumah keluarga Mas Reza dapat lebih diterima. Aku hanya ingin hidup dengan damai bersama suamiku, meski lingkungan keluarganya tak pernah memandangku dengan baik. Namun aku percaya bahwa kebaikan akan membuahkan hasil di kemudian hari, entah cepat atau lambat. Ketika sampai di rumah, aku baru saja membuka pintu dengan kantong belanjaan di tangan saat Bu Yuni dan Mita langsung melangkah ke arahku. Wajah mereka terlihat kaget melihat barang-barang yang aku bawa. Mita bahkan melirik sinis ke arah tas belanjaanku, terutama makanan-makanan mahal yang aku beli. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli semua itu? Tanya Bu Yuni dengan nada menyelidik. Alisnya terangkat penuh kecurigaan. Aku mencoba menjawab dengan tenang. Ini uangku sendiri, Bu. Namun nampaknya jawabanku tak pernah memuaskan mereka. Mita langsung menyahutnya. Jangan bohong kamu pasti nyolong uang Mama atau Mas Reza kan? Soalnya, mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Hatiku tercekat mendengar tuduhan itu. Rasanya tak adil, tapi aku tetap mencoba untuk bertahan. Bu, ini uangku sendiri, Bu. Aku nggak mencuri apapun, Bu. Jawabku menahan emosi. Namun Bu Yuni dan Mita terus memaksaku. Semakin keras menuduhku. Suasana mulai memanas, dan suara mereka semakin nyaring hingga tidak ada yang menyadari bahwa Mas Reza sudah pulang dan berdiri di belakang kami, mendengar percakapan yang berlangsung. Ada apa ini? Tanya Mas Reza dengan tiba-tiba, memecahkan keributan. Aku terkejut, dan tanpa sadar air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Bu Yuni langsung menyambut pertanyaan Mas Reza. Ini istrimu. Dia bawa barang-barang mahal, katanya dari uangnya sendiri. Mana mungkin? Ibu yakin dia mencuri? Mita mengangguk setuju dan menambahkan. Iya Mas, istri Mas ini jelas-jelas mengambil uang Mama buat gaya-gayaan. Dia kan pengangguran. Mana mungkin dia punya uang sendiri, Mas? Mendengar itu, aku tak tahan lagi. Mas, aku tidak mencuri, Mas, kataku sambil menunjukkan aplikasi M-Banking di ponselku. Ini semua masih utuh. Uang dari Mas tidak pernah aku sentuh sedikit pun. Mas Reza mengangguk, mengiyakan pernyataanku. Ma, Anissa itu penulis, Ma. Dia punya penghasilan sendiri. Kata-kata Mas Reza yang sederhana namun tegas itu seperti tamparan keras bagi Bu Yuni dan Mita. Wajah mereka seketika berubah. Tetapi bukannya meminta maaf, mereka malah mencoba mengalihkan rasa malunya dengan cara yang lebih menyakitkan. Alah, jadi penulis aja bangga. Emang gajimu itu seberapa sih? Masih kalah jauh kan dari menantu kesayangan ibu yang manajer itu? Seru Bu Yuni dengan nada yang menghina, membuat hatiku terasa teriris. Sementara itu, Mita menambahkan dengan nada yang meremehkan. Ya nggak ada apa-apanya lah mah dibandingkan dengan butik Mbak Dena yang jauh terkenal di mana-mana mah. Kalau cuma jadi penulis sih, paling juga gajinya sedikit. Mereka terus menghina, membandingkanku dengan menantu-menantu lain yang mereka banggakan. Aku merasa sakit hati, seperti tusukan bertubi-tubi yang terus menghuncam tanpa henti. Tapi di balik rasa sakit itu, ada perasaan lega. Aku sadar, semakin mereka tak tahu tentang pekerjaanku, semakin aku punya kesempatan untuk menunjukkan siapa aku yang sebenarnya suatu hari nanti. Aku tak perlu membuktikan diriku dengan kata-kata. Waktulah yang akan bicara. Aku menangis dalam diam malam itu. Mas Reza menggenggam tanganku dengan erat, memberikan dukungan yang membuatku sedikit tenang. Aku tahu perjalananku di keluarga ini tidak akan mudah. Tapi tekadku semakin kuat. Aku membuktikan pada mereka bahwa aku tak seperti mereka kira, dan bahwa aku bisa berdiri di antara mereka tanpa rasa malu atau minder. Aku percaya suatu saat nanti,
Bu Yuni dan Mita akan melihatku dengan pandangan yang berbeda. Bukan karena mereka kasihan atau terpaksa, tetapi karena aku akan mencapai sesuatu yang bahkan mereka tak pernah bayangkan. Setelah Bu Yuni dan Mita mengetahui sedikit tentang siapa aku yang sebenarnya, kehidupanku di rumah ini memang terasa sedikit lebih ringan. Mereka tak lagi terlalu banyak menyuruhku melakukan ini itu seperti sebelumnya. Namun aku masih bisa merasakan tatapan sinis dari keduanya setiap kali aku melewati ruang tamu atau dapur. Rasa curiga dan kesombongan masih terpancar. Tetapi setidaknya kali ini mereka sudah mulai memandangku bukan sebagai pengangguran dari desa. Meskipun begitu, aku tahu perjalanan untuk benar-benar mendapatkan penghargaan dari keluarga Mas Reza masih panjang. Mereka hanya tahu sedikit dari kenyataan hidupku. Mereka belum menyadari siapa aku yang sebenarnya. Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru, membiarkan waktu yang akan memperlihatkan apa yang mereka belum tahu. Aku menyibukkan diriku dengan menulis lebih banyak, mencari inspirasi baru dari sudut-sudut kota yang jarang dikunjungi. Seringkali aku keluar rumah setelah pekerjaan domestikku selesai. Dalam diam, aku menjelajahi kafe-kafe kecil atau taman-taman di sekitar kota, menikmati ketenangan dan menemukan inspirasi untuk novel-novel baruku. Setiap hari aku membawa laptopku dan tenggelam dalam duniaku sendiri. Satu persatu kata, kalimat, dan paragraf tertuang menjadi cerita yang penuh dengan emosi. Tulisanku tidak sekedar fiksi. Di sana aku menyalurkan perasaan dan kisah hidupku sendiri yang penuh dengan perjuangan. Momen paling berharga adalah ketika aku mendapat pesan dari para pembaca yang tidak aku kenal, yang memuji karyaku, mengatakan bagaimana cerita yang aku tulis berhasil menginspirasi mereka. Ada juga yang bahkan menangis karena merasa terhubung dengan kisah dan karakter-karakter di novelku. Dari sana, aku menyadari bahwa apa yang aku lakukan bukan hanya pekerjaan. Ini adalah panggilan yang lebih besar. Dan aku semakin bersemangat untuk terus menulis, membuat karya-karya baru yang bisa menggerakkan hati orang banyak. Setelah beberapa hari berlalu, aku merasa bahwa Bu Yuni dan Mita semakin sulit untuk menerima keberadaanku di keluarga ini. Setiap kali aku pulang dari kegiatanku menulis di luar rumah dan membawa sesuatu yang lebih ke rumah, mereka selalu punya cara untuk menghina tanpa terlihat terlalu jelas. Suatu sore, aku pulang setelah menulis di sebuah kafe di pusat perbelanjaan. Aku kembali lagi membawa beberapa barang belanjaan, berharap dengan ini bisa sedikit mengubah pandangan mereka. Assalamualaikum. Aku memberi salam kepada mama mertua dan Mita yang sedang duduk di ruang tamu. Namun bukannya menjawab salam, mereka justru memandangku dengan sinis. Mau pamer apa lagi kamu sekarang? Ucap Bu Yuni dengan nada mengejek, memandang tas belanjaan di tanganku. Dapat duit dari mana lagi kamu? Jangan bilang dari nulis-nulis yang gak jelas itu ya. Aku menahan nafas, berusaha tetap tenang. Iya Ma, ini memang dari hasil aku menulis. Barang-barang ini aku beli dari hasil usahaku sendiri Ma. Tapi Mita justru menimpalinya. Menulis apaan sih Mbak? Memang ada yang mau baca tulisan Mbak Anissa? Paling novel-novel sampah kan? Jangan-jangan Mbak Anissa pikir Mbak penulis besar ya sekarang? Mita tertawa dengan sinis, jelas tak percaya dengan penjelasanku. Aslinya Mbak itu mau pamer aja kan? Aku merasa sakit hati, tapi aku tetap berusaha untuk tidak terbawa emosi. Ini bukan pamer Mita, ini hasil kerja kerasku. Kalau kalian merasa terganggu, ya itu masalah kalian. Belum selesai Mita, Bu Yuni ikut campur, dengan nada yang lebih dingin. Tapi kamu tahu kan, kalau menantu-menantu ibu yang lain itu kerja keras, gak cuma duduk di rumah sambil menulis. Kamu pikir dengan sedikit uang itu kamu bisa menyaingi mereka? Bu Yuni menyeringai. Senyum yang nampak jauh dari hangat. Kamu pikir ibu gak tahu? Kamu itu datang dari desa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Semua yang kamu punya, pasti ada uang dari Reza kan? Jangan terlalu sombong deh kamu Anissa. Aku merasa dadaku mulai sesak mendengar ucapan Bu Yuni yang seolah meremehkan asal-usulku. Namun aku tetap mencoba menjaga sikap. Aku gak sombong Bu. Semua yang aku lakukan dengan usahaku sendiri, Bu. Bukan cuma berharap pada Mas Reza. Mita menyela, tapi Mbak gak bisa menutup kenyataan kalau Mbak memang gak punya apa-apa. Kalau Mbak merasa bisa menyaingi yang lain, itu cuma khayalan, Mbak. Sebagai penulis, gaji Mbak masih jauh banget dibandingkan dengan pekerjaan mereka. Jadi jangan sok pamer deh, Mbak. Air mataku hampir jatuh, namun aku menahannya dengan keras.
Hatiku sakit, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku nggak pamer, aku cuma melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Kalau kalian nggak bisa menerima itu, ya sudah, aku akan terus maju meskipun kalian menganggap aku tak ada artinya. Aku menatap mereka berdua, merasakan sakit yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi terus diam. Aku bukan orang yang ingin merusak keluarga ini, Ma. Kalau kalian terus-menerus merendahkanku, kalian akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Ini bukan soal kaya atau miskin. Ini soal rasa hormat. Mita mendengus, seolah tidak terima. Rasa hormat? Mbak Anissa nggak tahu apa-apa tentang rasa hormat. Mbak Anissa cuma bisa sok tegar. Tapi kami tahu siapa Mbak yang sebenarnya. Dan kami nggak butuh orang sepertimu di keluarga ini, Mbak. Aku terdiam menahan rasa sakit yang hampir membuatku jatuh. Tapi aku tahu, saat ini aku harus lebih kuat. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka bayangkan. Reza, ayo kamu sudah siap belum? Itu Andra sama Dena sudah menunggu loh di depan, kata Bu Yuni dengan nada yang mulai tidak sabar. Bentar, Bu. Ini lagi nunggu Nisa, sahut Mas Reza sambil melirik ke arah kamar, menunggu kemunculanku. Haduh, gadis kampung itu ya, selalu saja paling telat. Emang mau ngapain sih dia dandan lama-lama? Orang kampung aja sok-sokan, lagaknya kayak mau pergi ke acara besar saja. Bu Yuni menggerutu sambil melipat tangannya di dada. Matanya memandang sinis ke arah pintu kamar yang masih tertutup. Aku yang mendengar omelannya dari dalam kamar hanya bisa menarik nafas panjang dan berusaha menenangkan diri. Setelah memastikan semuanya sudah rapi, aku pun keluar, memakai baju yang khusus ku beli agar terlihat pantas di acara itu. Aku tahu Bu Yuni sering menganggapku tidak tahu cara berdandan atau tampil sesuai dengan standar mereka. Jadi aku ingin membuktikan kalau aku pun bisa tampil elegan. Saat keluar dari kamar, Mas Reza yang sudah menunggu di depan pintu terperangah melihatku. Sayang, cantik banget kamu, katanya sambil tersenyum bangga. Matanya seolah tak bisa lepas dari sosokku, dan itu membuatku merasa lebih percaya diri. Ah, Mas ini bisa aja. Aku cuma gak mau jadi pandangan orang karena terlalu sederhana, Mas. Lagi pula kalau aku cantik begini kan, Mas juga yang senang. Orang-orang jadi tahu kalau Mas bisa memilih wanita yang terbaik, kataku sambil tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan rasa deg-degan yang masih terasa. Iya sayang, kamu itu benar-benar cantik, jawabnya sambil merapikan jilbabku yang sedikit berantakan. Yuk kita keluar sekarang. Kami berjalan bersama menuju ruang tamu. Dan di saat Bu Yuni serta Mita melihatku, mereka nampak terkejut. Mata mereka menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga kaki. Bu Yuni bahkan melotot sedikit, seakan tidak percaya orang desa sepertiku bisa tampil seperti itu. Ya ampun Nisa, gak usah berlebihan begitu deh. Ini kan cuma acara kondangan, ujar Bu Yuni dengan nada meremehkan. Namun aku bisa menangkap rasa tak sukanya di balik komentar tersebut. Aku tersenyum tipis. Maaf Ma, aku hanya ingin tampil rapi saja. Lagi pula, ini kan acara penting buat keluarga. Jadi rasanya aku harus menunjukkan yang terbaik, Ma. Mita yang berdiri di samping Bu Yuni memutar bola matanya, menatapku dengan tatapan sinis. Iya sih, tapi nggak usah tampil kayak gitu juga kali, Mbak. Lagi pula orang-orang di sana kan belum tentu peduli sama penampilanmu, Mbak, ucapnya dengan nada ketus. Mas Reza yang mendengar komentar itu langsung menggenggam tanganku, seolah memberi dukungan. Sudah, kita berangkat sekarang. Nisa berhak tampil seperti apapun yang dia mau, katanya dengan tegas, membela diriku. Bu Yuni mendengus pelan, lalu berjalan menuju pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Namun aku bisa merasakan ketidaksukaan mereka yang masih mengganjal. Aku hanya bisa menarik nafas panjang dan berusaha untuk tetap tenang, mencoba mengabaikan pandangan sinis dari ibu mertua dan Mita yang terus menusuk dari belakang. Di perjalanan menuju acara pernikahan, aku dan Mas Reza duduk di kursi paling belakang mobil. Di depan kami Bu Yuni dan Mita nampak sibuk dengan ponsel masing-masing. Namun sesekali aku menangkap sorot mata Bu Yuni yang memantul dari kaca spion, menatapku dengan pandangan tidak nyaman. Mas Reza yang menyadari suasana canggung itu, mencoba mencairkan suasana. Sayang, kamu tadi lupa bilang baju ini beli di mana? Soalnya kamu kelihatan sangat elegan kalau pakai baju itu, katanya sambil tersenyum padaku. Oh, ini beli di mall kok Mas, gak mahal juga kok harganya.
Aku cuma ingin menyesuaikan aja supaya kelihatan pantas untuk acara ini, Mas. Jawabku dengan nada rendah. Sontak Bu Yuni menghela nafas panjang dari kursi depan, membuat suasana di dalam mobil terasa semakin tegang. Ya ampun, ini kan cuma acara kondangan saja. Kok lebih banget sih dandan segala sampai kayak gitu? Apa nanti nggak bikin orang-orang salah paham, Nisa? Komentarnya dengan tajam, tanpa menoleh. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Maaf ya, Ma. Saya cuma nggak ingin mempermalukan Mas Reza di acara keluarga, Ma. Mita tertawa kecil sambil melirik ke arah Bu Yuni. Iya sih, tapi kayaknya nggak perlu seheboh itu deh. Yang penting kan kita datang sebagai keluarga, bukan mau tampil seperti selebriti kan? Katanya dengan nada mengejek. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba untuk tidak terbawa emosi. Mas Reza yang duduk di sampingku menggenggam tanganku dengan erat, mencoba menenangkan suasana yang mulai memanas. Sudahlah, yang penting kita sampai tepat waktu. Jangan ribut terus soal penampilan, nanti malah buang-buang waktu. Katanya dengan tegas, seolah memberi peringatan halus. Sepanjang perjalanan, aku terus merasakan tatapan tajam dari Bu Yuni melalui spion, membuatku merasa seolah setiap tindakanku diawasi dengan penuh curiga. Namun aku berusaha tetap tenang, menyandarkan kepalaku di bahu Mas Reza, berharap bahwa suasana tegang ini segera berlalu. Setelah sampai di lokasi pernikahan, suasana yang sudah ramai dan penuh dengan tamu undangan membuatku merasa sedikit canggung. Aku berjalan bersama Mas Reza, dan segera kami bertemu dengan Mbak Rere yang sudah menunggu di dekat pintu masuk. Namun ada yang aneh di samping Mbak Rere. Ada seorang wanita yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Wanita itu tampak cantik. Sesaat aku merasa terkesima. Namun rasa cemas mulai datang begitu aku melihat ekspresi akrab di antara wanita itu, Bu Yuni dan Mita. Tiba-tiba dengan suara agak berteriak, Bu Yuni memanggilku. Nisa, sini kamu, katanya. Aku melangkah maju dengan langkah yang pelan, mencoba menjaga ketenangan meskipun hatiku mulai berdebar. Begitu aku mendekat, Bu Yuni langsung mengenalkan wanita itu padaku dengan cara yang membuatku merasa sangat direndahkan. Kenalin dulu, ini Sylvie, mantan pacar Reza. Lebih cantik kan dari kamu? Kata Bu Yuni sambil tertawa sinis. Tertawa Bu Yuni kemudian diikuti oleh tawa ringan dari Mbak Rere dan Mita yang seolah menikmati situasi ini. Hatiku langsung merasakan tusukan tajam dari Bu Yuni yang memperkenalkan Sylvie dengan nada yang tak bisa kupahami. Aku hanya bisa berkata, aku Nisa, Mbak. Senang bertemu denganmu. Namun Sylvie hanya memandangku sekilas tanpa tersenyum. Dan dengan angkuhnya dia tidak mau menyentuh tanganku, malah berpaling ke arah lain. Tindakannya yang dingin membuat hatiku terasa sedih. Namun aku berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan perasaanku. Aku merasa begitu cemas dan bingung. Mengapa Bu Yuni membawa Sylvie ke acara seperti ini? Mengapa dia terlihat begitu akrab dengan keluarga Mas Reza? Dan ternyata, aku baru tahu bahwa Sylvie adalah adik dari teman akrab Mbak Rere. Hubungan mereka dengan Mas Reza kandas begitu saja setelah Sylvie ketahuan selingkuh. Tapi kenapa dia bisa hadir di acara pernikahan ini? Di acara itu, Sylvie terlihat sangat mempesona dengan gaun mewah yang membalut tubuhnya dan rambut panjangnya yang terurai dengan anggun. Dia benar-benar terlihat cantik, bahkan lebih cantik dariku. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kutahan. Mas Reza yang tak pernah melirik sedikit pun. Bahkan ketika Bu Yuni menyuruhnya untuk berbicara dengan Sylvie, Mas Reza hanya diam dan menolak untuk mendekatinya. Keputusan Mas Reza itu seakan menguatkan hatiku, meskipun rasa sakit itu tetap ada. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasa tidak berdaya, menahan perasaan yang membengkak di dadaku. Bu Yuni dan Mita terus berbincang dengan Sylvie, namun aku bisa merasakan betapa mereka sedang mencoba menguji ketahananku, seolah ingin melihat reaksiku. Melihat sikap Mas Reza yang dengan tegas menghindari Sylvie, Bu Yuni dan Mbak Rere semakin terlihat marah. Mereka berdua merasa seperti dihina, dan Bu Yuni tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Reza itu kenapa sih? Sylvie itu kan lebih baik dari dia, kata Bu Yuni ke arah Mbak Rere dengan nada berbisik. Mbak Rere yang duduk di samping Bu Yuni langsung menatap tajam ke arahku. Dia memang suka begitu, Bu. Padahal Sylvie kan jauh lebih baik, lebih cantik dan lebih paham dunia seperti kita.
Malah dia milik gadis kampung ini yang gak tahu apa-apa, ujar Mbak Rere dengan nada mengejek. Meski tak terdengar, aku tahu bahwa pasti mereka membicarakan diriku karena mata Mbak Rere tak berhenti menatapku. Aku merasa jantungku berdebar lebih cepat, namun aku mencoba untuk tetap tenang, tidak ingin memperburuk suasana. Aku memilih untuk tidak menanggapi mereka. Mereka sadar bahwa aku adalah masalah bagi mereka. Mungkin kalau tidak ada aku, Mas Reza bisa kembali kepada Sylvie. Karena itu mereka berencana untuk menyingkirkanku. Aku bukan hanya dianggap sebagai penghalang, tetapi juga sebagai penyebab kenapa Mas Reza tak mau melirik Sylvie lagi. Pokoknya kita harus buat Reza kembali kepada Sylvie. Kalau Nisa nggak bisa dihilangkan, kita harus buat dia menyingkir dengan sendirinya, kata Bu Yuni, berbisik dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, setelah pesta pernikahan itu, aku merasakan ada yang aneh. Bu Yuni nampak memperhatikanku dengan saksama. Dia mulai paham dengan kegiatanku di luar, dan dengan rencana yang sudah dibuat dengan Mbak Rere, mereka berusaha untuk memfitnahku. Beberapa hari kemudian, Bu Yuni, Mbak Rere, dan Sylvie bersekongkol untuk menyewa seorang pria bernama Ahmad. Mereka bertiga merencanakan untuk memfitnahku, dan Ahmad menjadi alat yang digunakan untuk menjatuhkan namaku. Ahmad, aku minta tolong sama kamu. Kamu temui gadis itu, ajak ngobrol dia, nanti kita akan merekam kalian, kata Mbak Rere. Awalnya Ahmad menolak tugas itu. Saya nggak mau merusak rumah tangga orang, Mbak, kata Ahmad dengan ragu. Namun Mbak Rere dan Bu Yuni berhasil meyakinkannya. Cuma untuk tes aja, Ahmad. Kamu nggak perlu khawatir. Nggak ada yang tahu kok. Cuma untuk menguji apakah wanita itu layak jadi jodoh adik kami, bujuk Mbak Rere, memberi alasan yang membuat Ahmad akhirnya setuju. Ahmad datang ke kursi kafe tempat aku menulis. Hai Nisa, aku penggemar berat novel kamu loh, ucapnya dengan penuh antusiasme. Aku merasa senang ada yang mengapresiasi tulisanku. Jadi aku menerima ajakan untuk duduk dan berbicara. Kami berbincang panjang lebar, mulai dari novelku sampai tentang kehidupan sehari-hari. Aku tidak merasa curiga sedikit pun. Bahkan aku merasa nyaman berbicara dengannya. Namun saat aku tak tahu apa-apa, Mbak Rere dengan diam-diam mengambil foto kami berdua sedang berbicara. Ketiga wanita itu merasa puas dengan rencana mereka yang berhasil. Ini baru permulaan, kata Bu Yuni dengan senyum licik. Reza pasti akan melihat siapa Nisa yang sebenarnya. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah itu adalah sebuah kemenangan besar. Dengan bukti foto itu, mereka menunggu dengan sabar, memastikan bahwa semuanya akan hancur begitu rencana mereka berhasil sepenuhnya. Di rumah dengan segala persiapannya yang sudah lengkap, mereka bertiga menunggu Mas Reza pulang. Sementara aku di kamar tidak tahu apa-apa tentang rencana jahat mereka. Perasaanku yang tenang tiba-tiba berubah menjadi gelisah. Namun aku tidak tahu kenapa. Ketika pintu depan terbuka dan suara langkah kaki Mas Reza terdengar, Bu Yuni langsung melompat, mengambil ponsel dan memberitahukannya tanpa memberi kesempatan Mas Reza untuk beristirahat. Lihat Reza, ini Nisa dan pria lain kan? Dia sedang berselingkuh loh. Ini buktinya, ujar Mbak Rere dengan penuh kebanggaan. Suaranya meninggi. Mas Reza yang semula terlihat bingung, memegang ponsel itu dengan tangan gemetar. Dia melihat foto itu dengan saksama, seakan-akan mencari kebenaran, dan tentu saja dia tidak percaya begitu saja. Namun raut wajahnya berubah menjadi cemas. Ini benar Nisa? Tanyanya dengan nada kesal namun penuh dengan tanya. Aku yang sedang duduk di kamar mendengar suara memanggilku, dan aku bergegas keluar untuk menjelaskan. Mas, itu memang foto saya mas, tapi ada penjelasan kok. Itu hanya... Aku baru saja akan menjelaskan, namun tiba-tiba tamparan keras menyentuh pipiku, membuat kepalaku sedikit terhuyung ke samping. Kurang ajar ya kamu, enak-enakan kamu berselingkuh di belakangku, teriak Mas Reza. Wajahnya memerah karena marah. Aku tak bisa membalasnya. Tubuhku terasa lemas dan bingung. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa Mas Reza bisa begitu cepat mempercayai semua ini? Suara-suara dari luar kamar semakin keras. Bu Yuni, Mbak Rere, dan Sylvie sedang melangkah cepat mendekat. Mendengar pertikaian kami, mereka bukannya melerai, malah semakin memperburuk suasana. Reza, kamu itu harus tegas. Kalau sudah begini, Nisa nggak bisa dibiarkan tinggal di sini lagi, kata Bu Yuni dengan nada yang penuh kebencian. Mbak Rere menambahkan,
Iya Reza, jangan biarkan dia terus berbohong dan mempermainkan kamu. Kamu harus segera cerai dari dia. Aku berdiri terdiam, bingung dan terluka. Semua orang yang seharusnya mendukungku malah memihak pada kebohongan yang mereka buat. Tidak ada yang membela kebenaran. Tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mas Reza yang tadinya aku anggap penuh dengan pengertian, sekarang nampak terperangkap dalam cengkeraman kebencian dan keraguan. Terus-menerus ditekan dan dihasut, akhirnya Mas Reza menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat lelah, bingung dan marah. "Pergi kamu Nisa," katanya, suaranya datar namun penuh dengan tekanan. "Aku gak bisa percaya lagi sama kamu. Pergi kamu dari rumah ini," katanya dengan tegas, seakan tidak ada lagi ruang untuk perdebatan. Hatiku terasa hancur, rasanya seperti dunia runtuh begitu saja di hadapanku. "Mas, please dengarkan aku dulu mas. Ini semua salah paham. Aku gak pernah selingkuh mas." Aku berusaha menjelaskan, namun Mas Reza hanya menunduk dan melangkah pergi. "Aku gak mau dengar lagi. Pergi kamu sekarang, atau aku yang akan buat semuanya lebih buruk lagi untukmu." Aku menatap wajah Mas Reza yang penuh amarah, merasa seperti ada yang merobek jantungku. Dengan langkah tertatih, aku berjalan menuju pintu, meninggalkan rumah itu. Bu Yuni, Mbak Rere, dan Silvi hanya bisa memandangku dengan tatapan penuh kemenangan. Aku tahu saat itu mereka sudah berhasil mencapai tujuan mereka. Aku hanya bisa menunduk dan menghela nafas panjang. Setelah pengusiran itu, aku merasa dunia seakan runtuh. Aku kembali ke desa, ke tempat orang tuaku, tempat di mana aku bisa mencoba menenangkan diriku, meskipun hati ini terasa sangat berat. Hampir seminggu aku di sana, berusaha untuk memulihkan keadaan. Dan meskipun aku ingin sekali berbicara dengan Mas Reza, tidak ada satupun komunikasi yang bisa aku lakukan. Ponselku sepi, dan aku tahu aku tak akan mendapatkan jawabannya. Aku menyadari bahwa ini bukan sepenuhnya salah Mas Reza. Aku yakin dia terpengaruh oleh hasutan ibu dan kakaknya, terutama Bu Yuni dan Mbak Rere. Mereka jelas punya pengaruh besar terhadap Mas Reza, dan itu membuatku semakin sakit. Sepertinya aku adalah penyebab semuanya. Namun aku tahu, aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku sudah cukup mencoba bertahan, namun rasa sakit ini terlalu besar. Aku tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, dan akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi seseorang yang aku harap bisa memberiku sedikit pencerahan. Ahmad. Aku masih menyimpan nomor Ahmad di ponselku. Meskipun sejak kejadian itu, aku tidak pernah berpikir untuk menghubunginya. Akhirnya dengan sedikit keberanian, aku mengirim pesan padanya, mengajaknya untuk bertemu di kafe tempatku biasa menulis, tempat yang selama ini aku gunakan untuk mencari ketenangan dan mengekspresikan perasaan melalui tulisan. Tidak lama setelah itu, aku melihat Ahmad masuk ke dalam kafe. Wajahnya nampak cemas, namun ketika dia melihatku, dia langsung menghampiriku. Setelah beberapa saat kemudian, aku merasa cemas dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku menatap Ahmad dengan tatapan tajam, tak mampu menahan perasaan yang berkecamuk di dalam dada. "Jadi, kamu sama sekali gak tahu kalau aku sudah menikah?" tanyaku, suaraku bergetar, menahan amarah yang sudah meledak. Ahmad nampak sangat terkejut dan cemas. Wajahnya langsung berubah pucat. "Nisa, aku benar-benar gak tahu. Aku benar-benar gak tahu. Kalau aku tahu, aku gak akan pernah melakukan itu. Aku benar-benar gak tahu kalau kamu sudah menikah, Nisa." Ahmad menjawab dengan suara yang penuh penyesalan. Matanya penuh dengan penyesalan yang mendalam, seperti seseorang yang baru saja mengetahui bahwa dia telah membuat kesalahan yang besar. Aku terdiam sejenak, mengingat semua yang telah terjadi. "Karena kamu, pernikahanku hancur, Ahmad," aku berteriak, hampir tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. "Kamu ikut dalam rencana mereka tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakangku. Mereka sudah menghancurkan semuanya, Ahmad. Mereka membuat Mas Reza berpikir kalau aku berselingkuh denganmu." Ahmad nampak sangat gelisah, wajahnya menunduk. "Nisa, aku benar-benar menyesal. Aku gak pernah tahu kalau ini akan berdampak sebesar ini. Aku cuma menurut sama Mbak Rere. Aku gak tahu kalau kamu sudah menikah. Aku gak tahu mereka punya rencana jahat untuk menghancurkan kehidupanmu." Aku bisa melihat penyesalan yang mendalam di wajah Ahmad. Dan meskipun aku marah, ada sesuatu dalam diriku yang memberiku harapan.
Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya, Ahmad? Tanyaku, suaraku lirih, hampir tak terdengar. Ahmad mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tekad yang baru. Aku akan membantu kamu, Nisa. Aku akan bantu kamu mengembalikan rumah tanggamu. Aku akan bantu buktikan bahwa semua ini adalah rencana busuk dari mereka. Aku janji, aku akan membantu kamu sebaik mungkin. Aku menarik nafas panjang, meski hati ini terasa penuh luka. Baiklah, kita akan coba, kataku dengan suara yang lebih tenang, meskipun masih ada keraguan di dalam hatiku. Kita akan pergi menemui Mas Reza. Kita akan buka semuanya. Aku tidak peduli lagi kalau itu berarti aku harus melawan semua orang yang sudah mencoba menghancurkan pernikahanku. Setelah merencanakan semuanya dengan hati-hati, kami sepakat untuk menemui Mas Reza langsung di kantornya. Namun di tengah kekalutan perasaanku, ada satu kabar baik yang datang menghampiriku. Aku baru saja mendapatkan penghargaan dari aplikasi tempat aku menulis novel. Aku terpilih sebagai bestseller bulan ini. Dan bahkan lebih luar biasanya lagi, aku dinobatkan sebagai penulis terbaik dan diberi kesempatan untuk menjadi wakil CEO aplikasi novel tersebut. Pencapaian ini sedikit memberi semangat baru padaku. Meskipun perasaanku masih sangat kacau, aku merasa seperti ada di dua dunia yang berbeda. Satu di dunia yang penuh dengan kebanggaan, dan di satu lagi dunia yang penuh kekecewaan. Setelah beberapa hari persiapan, akhirnya waktunya tiba. Aku dan Ahmad berangkat menuju kantor Mas Reza. Hatiku penuh dengan ketegangan. Kami berdua sudah merencanakan semuanya, berharap ini akan menjadi titik balik dalam masalah yang menghancurkan hidupku. Sesampainya di kantor, aku melihat Mas Reza sedang duduk di mejanya. Dan ketika dia melihat kami berdua datang, ekspresinya langsung berubah. Nisa, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kamu selingkuhan Nisa kan? Apa yang kalian berdua lakukan? Teriak Mas Reza, suaranya penuh dengan amarah. Ahmad nampak terkejut, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Pak Reza, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, Pak. Jawab Ahmad dengan suara yang jelas namun penuh penyesalan. Aku ingin menjelaskan semuanya, Pak. Mas Reza melangkah maju, nampaknya sangat marah, dan aku bisa melihat bahwa dia siap melampiaskan kemarahannya. Aku gak peduli dengan penjelasan kalian, katanya sambil melangkah mendekat ke arah Ahmad, seperti hendak memukulnya. Namun aku segera bergerak maju dan mencegahnya. Mas, tolong dengarkan kami dulu, Mas, kataku dengan suara yang tegas, meskipun aku bisa merasakan gemetar di tubuhku. Aku harus menjelaskan semuanya. Ini bukan salah Ahmad, Mas. Semua ini adalah permainan mereka. Ibumu, kakakmu, dan Sylvie, Mas. Mereka yang telah merusak kehidupan kita. Mas Reza terdiam. Matanya melirikku, penuh dengan kebingungan. Apa maksudmu, Nisa? Aku dan Ahmad menjelaskan seluruhnya. Menceritakan bagaimana Bu Yuni, Mbak Rere, dan Sylvie merencanakan semuanya untuk memfitnahku, untuk menghancurkan pernikahan kami. Aku menceritakan bahwa Ahmad tidak tahu kalau aku sudah menikah dan bahwa dia hanya menjadi alat dalam permainan jahat mereka. Setelah mendengar penjelasan kami, akhirnya Mas Reza mulai paham. Wajahnya yang awalnya penuh dengan amarah, kini berubah menjadi ragu. Aku gak tahu kalau semuanya seperti ini, kata Mas Reza dengan pelan. Suaranya penuh penyesalan. Mas, aku gak ingin kehilanganmu, kataku dengan suara lirih, berharap bisa mengembalikan semuanya. Aku mencintaimu, Mas, dan aku ingin kita bersama. Setelah itu kami bertiga, Mas Reza, Ahmad, dan aku, sepakat untuk membuat rencana membuka kedok mereka. Kami akan mengungkapkan kebenaran kepada semua orang dan menghentikan permainan jahat mereka yang telah menghancurkan hidupku. Setelah Mas Reza mengetahui semua kebenarannya, suasana di rumah itu sangat tegang. Dia mengumpulkan Mbak Rere, Bu Yuni, Mita, dan juga Sylvie di rumahnya untuk memberitahu mereka bahwa semuanya telah terbongkar. Aku merasa sedikit lebih tenang. Meskipun perasaanku masih campur aduk, sekarang aku tahu bahwa keadilan akan tercapai. Namun aku tak tahu bahwa kejutan besar akan datang. Ketika aku tiba di sana bersama Mas Reza, aku langsung disambut dengan teriakan keras. Mereka semua berteriak dan mengusirku dari rumah itu. Teriakan mereka begitu menyakitkan, seperti duri yang menusuk setiap sisi hatiku. Namun aku tidak ingin mundur.
Aku tetap berdiri dengan tegap, menatap mereka dengan tatapan yang penuh tekad. Namun ketika Ahmad keluar dari dalam rumah, suasana mendadak berubah. Mereka terdiam, seakan semua kata yang mereka ucapkan sebelumnya tertelan begitu saja. Ahmad berdiri di sebelahku, matanya menatap mereka dengan serius. Semua orang terdiam, dan suasana hening sejenak. Niat buruk mereka yang selama ini mereka sembunyikan, kini telah terbongkar. Mbak Rere, Bu Yuni, dan Silvi nampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ini adalah akal-akalan mereka yang akhirnya dipertontonkan kepada semua orang. Mas Reza yang sebelumnya sangat marah dan bingung, kini menunjukkan amarah yang sebenarnya. Dia merasa sangat dikhianati, merasa seperti ditipu selama ini. "Kalian benar-benar tega ya melakukan ini kepada kami," teriak Mas Reza. Suaranya penuh dengan kemarahan yang mendalam. "Reza, kamu jangan salah paham dulu. Kami melakukan ini semua demi kamu, Reza," kata Bu Yuni. "Demi aku? Apa kalian ingin kalau aku hidup dengan wanita yang sudah menyelingkuhiku?" kata Mas Reza sambil menunjuk wajah Silvi. Silvi yang ketakutan pun berkata, "Reza, aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku hanya menuruti mereka saja," kata Silvi dengan suara pelan, mencoba mencari alasan untuk membela diri seolah dia tidak mau terlibat masalah itu. Namun Mas Reza tidak peduli lagi. Mas Reza menatapku dan berkata tegas, "Sudah cukup, nggak perlu alasan lagi. Ayo Nisa, kita pergi dari sini. Aku nggak mau lagi tinggal di tempat yang penuh dengan kebohongan ini." Aku mengangguk, merasa lega meskipun hatiku masih terasa sakit. Kami berdua berbalik dan mulai berjalan menuju pintu. Namun sebelum kami pergi, aku berhenti sejenak dan menatap mereka semua dengan tatapan yang tajam. "Oh iya, sebelum kita berpisah, camkan ini ya," kataku dengan lantang, membuat mereka semua terdiam. "Aku memang sudah sangat bersabar selama ini. Kalian sudah menghinaku, merendahkanku, bahkan seringkali menyebutku miskin. Tapi sekarang aku beritahu kalian semua, aku adalah seorang wakil CEO dan ini adalah novel karyaku yang bestseller," kataku sambil melempar novel itu ke depan wajah mereka. Mereka terdiam, terkejut dengan apa yang baru aku katakan. Aku bisa melihat betapa terkejutnya mereka, terutama Bu Yuni dan Mbak Rere, yang selama ini menganggapku rendah dan tak berarti. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Mungkin aku miskin, aku cuma lulusan SMK, tapi aku juga punya harga diri. Lanjutku, suaraku penuh keyakinan. Aku bisa merasakan keberanian mengalir di dalam diriku. Sekarang aku tunjukkan harga diriku sebagai gadis kampung yang selalu kalian hina. Aku berteriak dengan lantang, dengan penuh keberanian. Aku merasa bangga, lebih dari sebelumnya. Mas Reza di sampingku hanya tersenyum, merasa bangga kepadaku, dan kami berdua akhirnya pergi meninggalkan mereka di rumah itu. Kami berjalan bersama, memulai kehidupan baru yang lebih baik, jauh dari mereka yang telah menganiaya kami. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Meskipun aku berhasil mengungkapkan kebenaran, aku juga tahu bahwa hidup kami berdua harus dimulai dari nol lagi. Namun yang terpenting adalah kami bisa memulai hidup kami yang lebih baik, jauh dari kebohongan dan penghinaan. Aku tak lagi takut untuk menjadi diriku sendiri, untuk menjadi gadis yang kuat dan penuh dengan harga diri. Dan yang paling terpenting, aku tahu Mas Reza masih ada di sampingku, mendukungku di setiap langkahku.